maupun juga ya pemuda-pemudi yang mengikuti ibadah ini lewat live streaming di rumah masing-masing. Dan tempat ini saya bersama istri menyapa kita semuanya. Shalom. Selamat malam. Ya, puji nama Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, hingga sampai pada hari ini, di hari-hari atau ujung-ujung akhir, atau seperti pemimpin pujian tadi mengatakan, ya bulan tua. Ya ini memang bulan-bulan tua ya. Tapi tidak semua orang bulan tua itu kere. Ada orang justru di bulan tua dia gajian ya. Ada yang memang gajiannya di awal bulan ya, berbeda-beda ya, tergantung bagaimana Tuhan memberikan berkat bagi kita. Namun saya yakin percaya kita semua pemuda-pemuda yang setia beribadah pasti baik bulan muda atau bulan tua, Tuhan memberkati kita. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, seperti tema yang telah saya bagikan pada saat malam hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Itulah mengenai pengenalan akan Kristus Yesus adalah keuntungan yang sesungguhnya. Ya, bicara tentang berkat tadi seperti saya singgung di awal, itu berarti menyangkut satu keuntungan. Ya. Nanti kita akan mendengarkan apa itu keuntungan yang sesungguhnya. Sebab ada dua macam keuntungan. Yang pertama itulah keuntungan yang semu atau sifatnya sementara. Dan yang kedua itu ada namanya keuntungan yang sempurna. Ya. Keuntungan yang sempurna ini mampu memelihara setiap kehidupan kita, khususnya pemuda-pemudi Kristen, tidak hanya terpelihara di dunia ini saja, tapi keuntungan yang sempurna itu mampu memelihara, memimpin setiap kehidupan kita sampai mencapai hidup yang kekal. Segera kita baca dalam surat Filipi. Ya, terima kasih buat saudara Romel yang akan membantu saya membaca pada saat kesempatan malam hari ini. Kita baca dalam surat Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, kita baca dulu ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Ya, sama-sama kita perhatikan Alkitab kita dan dipandu oleh saudara Otniel. Silakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Iya, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Teruskan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ya, supaya aku memperoleh Kristus. Ya, ini firman surat Filipi ini khususnya ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, jadi namanya ditulis oleh Rasul Paulus berarti seluruhnya segala yang dia tulis itu adalah berdasarkan pengalamannya sehari-hari. Ya, pengalamannya bersama dengan Tuhan, maupun juga pengalamannya di masa yang lampau. Ya, sebab tadi dikatakan di ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kata Rasul Paulus, ya, sekarang itu kuanggap satu kerugian. Malahan Rasul Paulus mengatakan apa yang dahulu dia anggap satu keuntungan besar, sampai dia katakan dia menganggapnya itu adalah sampah. Coba diulang kembali ayat 8 tadi. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ya, sampai dianggap itu bagaikan sampah. Ya, setelah bertemu dengan pribadi
Kristus Yesus dalam kemuliaannya. Ya. Kita akan melihat apa itu kira-kira hal-hal yang dahulu dianggap Rasul Paulus sebagai satu keuntungan. Ya. Kalau ditanya kita masing-masing mungkin apa yang menurutmu itu suatu keuntungan? Ya pasti banyak ya. Begitu banyak. Pasti yang pertama kita sebutkan bagi kita satu keuntungan tidak jauh itu adalah yang pertama ya harta, masalah materi, tahta, itu masalah jabatan. Ya itu banyak kali dianggap manusia-manusia dunia ini sebagai satu keuntungan ya. Tidak salah. Tapi itu masuk dalam kategori keuntungan yang sifatnya semu. Coba kita baca dulu apa-apa saja itu hal-hal yang dahulunya Rasul Paulus anggap sebagai satu keuntungan. Kita baca naik ke ayat yang keempat sampai yang keenam. Ayat 4 sampai 6. Filipi 3 ayat 4 sampai 6. Sekarang pun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya, Paulus mengatakan sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya, teruskan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ya, dikatakan aku lebih lagi dahulunya itu sangat-sangat berharap hanya kepada hal-hal yang lahiriah. Ya, jadi Rasul Paulus mengatakan dahulu sebelum dia berjumpa dengan Kristus Yesus, dia itu setiap harinya hanya menaruh percaya, menaruh pengharapannya hanya kepada hal-hal yang lahiriah. Teruskan ayat kelima. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ya, ini yang pertama, yang dahulunya dianggap suatu keuntungan dari Rasul Paulus. Ya. Dia adalah dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Ya. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Artinya segala hukum-hukum dalam kitab Taurat, jangan membenci, jangan membunuh, jangan mencaci maki, ya itu seluruhnya itu sudah harus bisa dikerjakan orang-orang Farisi. Ya, kalau kita membaca itu nanti dalam perjanjian lama, saudaraku, nanti kalau ada waktu, ya saudara-saudara, kalau ada waktu luang itu baca Alkitab, baca firman Tuhan, supaya kita mengetahui segala cerita. Ya, kalau saya renungkan, saya mungkin selama hidup ini sudah 3 kali saya selesai baca dari Kejadian sampai Wahyu itu ya. Itu saja masih mau kadang lupa. Ya, tapi kemarin saya merenungkan, kok sekarang setelah menikah kayaknya rasa-rasanya udah mulai jarang baca kitab ini. Ya Tuhan ampuni. Ya, yang begitulah. Firman Tuhan pun mengatakan menikah itu kadang menambah pergumulan. Saat kita masih muda, itu kita masih bisa fokus menunjukkan perhatian kita hanya kepada Tuhan. Kadang kalau kita sudah menikah itu perhatian kita mulai terbagi. Ya. Tapi mari saya dorong kita untuk kita mau belajar baca firman. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Perjanjian Lama itu anak-anak dari bangsa Israel itu dari sejak masih kecil itu sudah harus bisa menghafal segala hukum-hukum dalam kitab Taurat. Sebabnya dalam Injil Matius pasal 23, ketika Yesus menghardik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, Yesus mengatakan memang secara lahiriah engkau melakukannya, tetapi dalam hatimu tidak sampai itu menyucikan. Jadi mereka memang orang-orang Farisi ini, mereka itu sangat menghafal, sangat mengetahui, mengingat betul tentang segala hukum-hukum Taurat. Tetapi mereka itu kurang dalam praktek, ya, kurang dalam melakukannya. Demikian juga Rasul Paulus dikatakan dia tahu segala isi-isi hukum Taurat. Ya, ini satu kebanggaan atau keuntungan Rasul Paulus di masa yang lalu. Ya, dia memiliki pengetahuan-pengetahuan. Ya, ini juga mungkin merupakan satu keuntungan
bagi kehidupan muda di zaman sekarang. Bagaimana kehidupan muda diberikan kecerdasan oleh ilmu-ilmu dunia ini. Ya, tidak salah kalau memang ada waktu kita untuk belajar, mengejar ilmu-ilmu dunia ini. Ya. Mata pelajaran di sekolah bagi saudara-saudara yang masih sekolah, masih di bangku pendidikan, ikuti dengan tekun. Teruskan ayat yang ke-6, ya, ayat yang ke-6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Yes, tentang kegiatan Rasul Paulus mengatakan dia adalah penganiaya jemaat. Artinya dahulunya Rasul Paulus itu suka menganiaya jemaat-jemaat mula-mula yang beribadah dan percaya kepada Yesus. Ya, sebab mereka menganggap Yesus itu tidak sesuai dengan yang mereka terima. Teruskan. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ya, tidak bercacat secara lahiriah. Teruskan. Ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya, jadi Rasul Paulus mengatakan segala keuntungan yang dia rasa itu di masa lalu, setelah dia bertemu dengan Kristus Yesus dalam kemuliaan, itu dianggap menjadi satu kerugian, atau tadi dikatakan satu sampah. Ya, sekali lagi saya ulangi, saudara sekalian, pemuda-pemudi yang ada dalam rumah Tuhan ini maupun yang mengikuti live streaming, perlu kita ingat selalu di dalam dunia ini, seperti yang saya katakan tadi, kita akan diperhadapkan dengan dua macam keuntungan. Yang pertama, itulah keuntungan semu atau sesaat, dan yang kedua itu keuntungan yang sifatnya sempurna dan kekal. Ya, berbicara tentang keuntungan yang semu atau yang sifatnya sesaat, itu adalah segala sesuatu yang diberikan atau yang diperoleh atau yang berasal dari dunia ini. Ya, itulah tadi saya katakan harta, pangkat, jabatan, bahkan segala pengetahuan duniawi itu sifatnya sementara atau sesaat. Jadi segala harta duniawi ini, segala materi-materi, seberapa banyak pun yang engkau miliki, khususnya kehidupan muda, mungkin engkau secara materi sudah diberkati Tuhan, sukses dalam pendidikanmu, memiliki jabatan yang cukup strategis. Ya, saya katakan cukup strategis. Mungkin ada yang sebagai bekerja di kantoran, bahkan ada yang udah manajer. Ya, jangan terlalu bangga. Ya, sebab itu sifatnya hanya sementara. Memang kita butuhkan itu, tapi sifatnya sementara. Sebabnya saudara-saudaraku pemuda-pemudi yang belum memiliki mungkin pekerjaan, atau yang Tuhan belum percayakan pangkat, bahkan harta duniawi ini, kita jangan berkecil hati. Ya, seringkali saudaraku yang harus jujur kita mengakui, saya pun kadang mau, ya, kita merasa kecil hati. Ya, ketika apa? Kita lihat mungkin saudara-saudara kita yang lainnya sudah memiliki harta, sudah hidup dalam kemewahan-kemewahan. Kita merasa kecil. Kita merasa, ya, kok begini sekali ya nasib saya. Ya. Kita harus jujur mengakui, seringkali kita ingin mengecilkan diri kita. Kita ingin merasa lesu. Oleh karena apa? Kita membandingkan diri kita dengan orang-orang duniawi sana yang memiliki segalanya. Jangan, saudara. Jangan. Kita harus bangga pada diri kita. Kita harus bangga pada keluarga kita mungkin. Walaupun diri kita atau keluarga kita itu pangkatnya itu, ya, ada pekerjaan tapi tidak terlalu tinggi pangkatnya. Dalam segi ekonomi mungkin, ya, pas-pasan, cukup makan, tidak apa-apa. Firman Tuhan saja mengatakan, asal ada pakaian, makanan, itu adalah cukup.
saudaraku ya, cukup. Kalau dikasih ya puji Tuhan. Kalau tidak dikasih, tidak dipercayakan, ya jangan berkecil hati, jangan merasa sedih. Tetaplah terus semangat sukacita, sebab kita ini orang-orang yang telah mengenal Kristus. Mengenal Kristus. Tadi dikatakan pengenalan akan Kristus itu adalah satu keuntungan yang sifatnya sempurna. Sempurna itu sifatnya dan kekal. Itu adalah satu keuntungan tadi dikatakan yang lebih mulia dari segala sesuatu yang diberikan oleh duniawi ini. Jadi kalau engkau sekarang masih bisa datang beribadah, masih bisa melayani, kalau kita masih bisa berkumpul dalam rumah Tuhan, itu adalah satu keuntungan yang sifatnya sempurna. Ada amin? Ya, ini keuntungan kita. Kita lihat begitu banyak di luar sana, jabatan tinggi, secara materi berlimpah-limpah, tapi apa? Dalam rohani, dalam keuntungan yang sifatnya sempurna itu nol. Masih kurang. Mengapa saya katakan kurang? Sebab lebih mengutamakan perkara duniawi daripada perkara rohani. Itulah mengejar ibadah. Coba kita baca dulu dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6. Kita baca ayat yang ke-8 terlebih dahulu. 1 Timotius 8, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Ya, tolong dibantu baca 1 Timotius 6 ayat 8 sampai 10. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ya, dikatakan firman Tuhan, asalkan kita mempunyai makanan dan pakaian, cukuplah. Saya rasa semua kita pemuda-pemudi tempat ini pasti ada makanan dan pakaian. Betul? Betul. Lanjutkan, tolong baca ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Iya, mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan. Terus kan? Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai bagi nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya, perhatikan baik. Kalau hati kita sebagai pemuda-pemudi itu hanya mengejar kekayaan, maka cepat atau lambat, maka firman Tuhan tadi mengatakan akan jatuh ke dalam jerat, ke dalam berbagai hawa nafsu. Di hari-hari ini kita disuguhkan begitu banyak informasi atau berita-berita tentang orang-orang yang haus akan jabatan, haus akan harta duniawi. Yang memang begitulah orang yang pikirannya hanya mengejar uang, mengejar perkara duniawi. Cepat atau lambat dia akan jatuh. Karena apa? Akan dihalalkan segala cara. Yang penting tujuannya tercapai. Saya ingatkan kepada engkau pemuda-pemudi, dalam pekerjaanmu jangan sampai hanya untuk mengejar keuntungan yang semu, yang sifatnya sementara, engkau menghalalkan segala cara sampai melakukan segala dosa-dosa, sampai berdusta, berbohong, tidak jujur, mencuri dan segala macam. Jangan. Kalau kita setia mengikut Tuhan, setia beribadah, walaupun mungkin sekarang kita merasa seakan-akan Tuhan belum memperhatikan kita, kita merasa seakan-akan kita belum diberkati Tuhan, sabar. Pasti janji Tuhan itu akan indah pada waktunya. Teruskan ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya, perhatikan baik, itu akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Teruskan
Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Iya, firman Tuhan sudah jelas mengatakan, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang, ya, termasuk imam-imam, termasuk umat Tuhan, termasuk pemuda-pemudi, karena memburu uang mereka telah menyimpang dari iman. Ya, menyimpang itu artinya sebelum dia jatuh kepada jalan yang salah, dia sudah berada di jalur yang tepat. Yang tadinya dia sudah setia beribadah, sudah setia melayani, sudah setia mengembalikan apa yang menjadi hak kewajiban Tuhan, tetapi di tengah jalan mulai menyimpang. Ya, menyimpang. Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Jangan kita sebagai kehidupan muda yang menyimpang dari jalan yang benar. Amin. Tapi marilah kita sama-sama untuk belajar mengejar keuntungan yang sempurna yang dapat memimpin kehidupan kita pemuda-pemudi sampai mencapai pada hidup yang kekal. Ya, hidup yang kekal. Itulah mencapai keuntungan yang sempurna. Kita baca ayat-ayat terakhir dalam 1 Korintus. 1 Korintus kita baca pasal yang pertama. 1 Korintus pasal yang pertama kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Iya, dikatakan firman Tuhan, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya. Ya, mungkin kita yang beribadah dalam rumah Tuhan ini, itu kita dianggap bodoh oleh orang di luar sana. Mengapa saya katakan demikian? Sebab kita mungkin meninggalkan pekerjaan kita, meninggalkan, ya, kenikmatan duniawi. Sebab pemuda-pemuda itu setiap hari Sabtu itu adalah hari yang menyenangkan untuk apa? Untuk hura-hura, untuk pacaran, jalan-jalan, ya, macam-macam. Tidak salah, seperti saya katakan di waktu lalu, tidak salah, saudara. Tapi kalau ada jadwal ibadah, utamakan dulu beribadah. Selesai ibadah, mau makan bersama teman, ngobrol, ya silakan, tidak salah, asalkan tetap dalam kebenaran. Ya, jadi yang bodoh dari Allah, walaupun kita dianggap bodoh mau beribadah, tapi di hadapan Tuhan kita itu lebih berhikmat. Ya, hikmat itulah hikmat dari firman. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Mungkin secara materi kita lemah, ya, dianggap orang dunia, tetapi kita kuat sebab kekuatan kita itu berasal dari Tuhan. Ya, kita lompat ayat yang ke-27 sampai 31. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Ya, ini kita harus ingat selalu. Sekarang mungkin kita dianggap bodoh oleh orang-orang dunia, tapi satu saat nanti mereka akan malu karena mereka akan masuk dalam penghukuman yang kekal di api neraka. Sementara kita akan masuk ditempatkan dalam kerajaan surga. Teruskan. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Iya, teruskan. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Iya, jadi saudaraku, mungkin seringkali kita menganggap diri kita ini tidak terpandang, atau kita merasa diri kita yang paling hina, diri kita tidak berarti. Jangan. Dirimu itu sangat berarti dan terpandang di hadapan Tuhan. Teruskan. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Iya, nanti satu saat mereka akan merasa malu, supaya mereka jangan memegahkan diri. Teruskan ayat 30.
Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan meluruskan dan menebus kita. Ayat ke-1. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Iya, puji nama Tuhan, terima kasih. Jadi kita orang-orang yang beribadah ini, hendaklah kita hanya bermegah. Itu bermegah di dalam Tuhan. Ya, bermegah di dalam Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya sumber pengharapan kita. Hanya Tuhan satu-satunya yang mampu untuk menolong saya dan kita semua, pemuda-pemudi GBT Shekinah Glory. Kiranya kita tetap percaya akan janji Tuhan. Jangan sampai kita terus berlarut-larut merendahkan atau mengecilkan panggilan Kristus terhadap kita. Sebab kita berkumpul dalam rumah Tuhan ini itu karena panggilan Kristus. Kalau Kristus tidak bekerja dalam hati saya dan hatimu, pasti tidak akan mungkin engkau datang beribadah kepada Tuhan sekarang ini. Tapi karena Kristus pertama-tama telah menebus kita dan telah memilih, memanggil kita untuk datang kepada Dia, hendaklah kita tetap bermegah dalam Kristus Yesus. Saya mengundang pemain musik tampil ke depan. Kita akan datang berdoa.